Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Wahyu Pringgodani Abdullah dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 21050974049 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2021A. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang routing dinamik. Apa yang dimaksud routing dinamik? Nah, routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan forwarding table, tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Nah, selanjutnya ada macam-macam dari routing dinamik, yaitu yang pertama ada RIP, kepanjangannya Routing Information Protocol. Yang kedua ada AGRP, yaitu Internal Gateway Routing Protocol. Dan yang ketiga ada OSPF, yaitu Open Source Path First. Nah, yang keempat ada AGRP, yaitu Ancient Internal Gateway Routing Protocol. Dan yang terakhir ada BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, di sini untuk simulasi routing dinamik kita butuh membuat rangkaiannya dulu. Nah, untuk rangkaiannya ini sama seperti simulasi sebelumnya, yaitu simulasi routing statik. Baik, untuk simulasi routing dinamik, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi semuanya. Dan jika sudah, di sini saya sudah mengkonfigurasi. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi tabel RIP-nya. Kita mulai dari router 1, kita masuk router 1, lalu sebelumnya kita pastikan routing statik ini kosong. Lalu kita ke RIP ini. Selanjutnya kita masukkan sini, kita masukkan dari jalur sini, bawah, samping kanan, dan atas. Kita masukkan dulu. Kosong, lalu kita add. Selanjutnya kita add. Sudah. Nah, di sini setelah kita masukkan tabel RIP-nya, kita ke CLI. Ini kita buat no auto seperti. Setelah itu kita buat version 2. Version 2.
Nah, di sini sudah berubah RIP routing version 2. Setelah itu, jangan lupa kita masuk ke global setting, lalu kita save. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi tabel RIP ke router 2. Di sini pastikan routing statiknya kosong. Setelah itu kita masukkan ke tabel RIP-nya. Di sini untuk ke PC3, router 2 dan router 1 dan router 3. Kita masukkan dulu. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita masuk ke CLI, kita masukkan no auto summary. Dan juga masukkan version 2. Kita lihat di RIP, masih belum. Kita ulangi. Auto summary. Setelah itu kita masukkan version 2. Kita lihat di tabel RIP, nah sudah version 2. Setelah itu jangan lupa masuk ke global setting dan kita save. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi ke RIP tabel di router 3. Pastikan routing statiknya kosong. Kita masuk ke tabel RIP. Kita masukkan untuk router 3 ini ada 4 jalur, ke router 1, router 2, server 1 dan server 2. Kita masukkan dulu. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke CLI. Di sini kita buat no auto summary dan juga kita buat version 2. Kita lihat di config tab RIP-nya. Nah, sudah routing version 2. Setelah itu kita masuk ke global setting dan kita save. Setelah kita melakukan konfigurasi, kita restart dulu ini dan klik yes.
Kita tunggu sampai kembali hijau. Setelah ini kita lakukan show IP route, kita lihat rutenya di CLI, kita tulis Nah, di sini muncul rute-rutenya. Baik, selanjutnya kita masuk ke mode simulasi. Kita edit filter dan buat ICMP saja. Setelah itu kita akan melakukan simple PDU. Kita coba dari PC 1 ke PC 2. Kita jalankan. Berjalan ke router 1. Nah, ini pertama silang, tidak bisa. Yang pertama itu kita sedang mencari RP-nya. Kita restart dulu, kita ulangi lagi dari PC 1 ke router 1 dan router 1 ke PC 2. Setelah itu diberi feedback kembali ke router 1 dan kembali ke PC 1. Selanjutnya kita membuat simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Kita jalankan router 1, router 2. Nah, jadi silang lagi, kita restart lagi ya. Kita ulangi ke router 2. Nah, berhasil ke PC 3. Dari PC 3 di feedback kembali router 2, kembali ke router 1 dan ke PC 1. Nah, baik, selanjutnya kita akan membuat simple PDU dari PC 1 ke server 1. Kita jalankan. Nah, silang, kita restart lagi. Kita jalankan lagi. Dari PC 1 mengirimkan ke router 1, router 1 langsung ke router 3 karena router terdekatnya. Setelah itu ke server 1. Dari server 1 di feedback kembali ke router 3. Router 3 ke router 1 dan kembali ke PC 1. Selanjutnya kita lakukan simple PDU dari PC 1 ke server 2. Kita jalankan. Kita restart dulu. Jalankan ulang dari PC 1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 dan ke server 2. Lalu di feedback kembali ke router 3, ke router 1 dan ke PC 1. Nah, selanjutnya kita coba dari PC 3 ke PC 1.
kita jalankan. Oh, bisa langsung PC1 di feedback ke router 1, kembalikan router 2 dan kembali ke PC3. Berhasil. Selanjutnya dari PC3 ke PC2, kita jalankan dari PC3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 mengirimkan ke PC2. Setelah itu di feedback dari PC2 kembali ke router 1, router 1 ke router 2 dan kembali ke PC3. Berhasil. Baik, selanjutnya dari PC3 ke server 1, kita jalankan. Apakah berhasil? Dari PC3 ke router 2, dari router 2 ke router 3. Nah, berhasil ke server 1, dari server 1 di feedback kembali ke router 3, dari router 3 kembali ke router 2 dan ke PC3 dengan selamat. Berhasil. Selanjutnya kita coba dari PC3 ke server 2. Kita jalankan dari PC3 ke router 2. Router 2 berjalan ke router 3. Router 3 dikirimkan ke server 2. Setelah dari server 2 di feedback ke router 3, kembali ke router 2 dan ke PC3 dengan selamat. Baik, selanjutnya kita coba dari server 1 ke server 2. Nah, kita jalankan. Server 1 mengirimkan ke router 3. Dari router 3 ke server 2. Dari server 2 di feedback lagi ke router 3. Setelah itu kembali ke server 1. Nah, selanjutnya kita coba dari server 1 ke PC1. Maka bisa kita jalankan dari server 1 mengirim ke router 3, dari router 3 ke router 1, dari router 1 berhasil mengirimkan ke PC1. Setelah itu di feedback kembali ke router 1, router 3 dan kembali ke server 1 dengan selamat. Selanjutnya kita coba dari server 1 ke PC2. Dari server 1 dikirimkan ke router 3. Router 3 dikirimkan ke router 1. Setelah itu dikirimkan ke PC2. Dari PC2 di feedback kembali ke router 1, router 3 dan server 1. Selanjutnya dari server 1 ke PC3. Dari server 1 ke router 3, router 2 dan PC3. Dari PC3 di feedback kembali ke router 2, router 3 kembali ke server 1. Nah, setelah itu kita kembali ke mode real time. Kita melakukan tracking. Kita coba lakukan tracking dari PC1 ke command prompt. Kita coba kita ketikkan ping 192.168.65.
Oh, salah, kita ulangi lagi. Ping 192.168.1.65. Nanti ini jalur dari PC1 ke PC2 tadi. Setelah itu kita coba ke PC3, ping 192.168.1.253. Berhasil. Selanjutnya kita coba ke server 1. Kita ketikkan ping lalu 33.33.1. Berhasil. Selanjutnya kita ping tracking ke server 2. Ping kita masukkan 3.1 dan berhasil. Nah, setelah itu kita akan mencoba bereksperimen. Tadi kan kita kirimkan dari simbol PDU dari PC1 ke server 1 melewati router 1, router 3 dan server 1. Nah, kita coba jalannya ini kita putus. Di sini jalurnya ini kita off kan. Kita tunggu beberapa detik memastikan ini benar-benar putus. Sudah, setelah itu kita ke mode simulasi. Kita pastikan ini ICMP ya. Setelah itu kita coba mengirimkan simple PDU dari PC1 ke server 1. Apakah bisa? Kita jalankan. Nah, terkirim ke router 1. Nah, dari router 1 dia akan memilih router 2 karena ke router 3 ini jalurnya diputus. Kita putus tadi. Nah, dari router 2 ke router 3, router 3 ke server 1. Berhasil. Setelah itu di feedback kembali ke router 3, router 2, router 1 dan kembali ke PC1. Mungkin itu saja simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.